Halo, kembali lagi di channel Ibat Media Soccer. Pada kali ini kita akan membahas pertandingan final Copa del Rey 2025 antara Barcelona yang berhadapan dengan Real Madrid di Stadion La Cartuja Sevilla. Pada kali ini, Barcelona menang secara dramatis lewat gol indah Jules Koundé di menit-menit akhir di perpanjangan waktu. Barcelona menang 3-2. Barca memenangkan gelar Piala Spanyol ke-32 yang memecahkan rekor berkat tendangan memukau dari bek Prancis tersebut, yang menyambar umpan yang pelan ke Brahim Diaz dan melepaskan tembakan ke sudut rendah gawang Thibaut Courtois dari jarak 25 yard untuk mencetak gol kemenangan pada menit ke-116. Apes bagi Madrid, 3 pemainnya mendapatkan kartu merah, yaitu Rudiger, Bellingham, dan Lucas Vazquez. Mereka mendapatkan kartu karena perilaku yang kurang positif di bangku cadangan. Mereka marah dan meneriaki wasit dari pinggir lapangan di menit-menit akhir karena keputusan wasit yang tidak adil, menganggap Mbappe melakukan pelanggaran saat Mbappe hendak melakukan serangan di menit akhir yang krusial. Bagaimana jalannya pertandingan dari segi taktikal? Ayo kita bahas. Formasi. Setelah kalah di laga perempat Liga Champions melawan Arsenal, Madrid harus menghadapi Barcelona di final Copa del Rey. Banyaknya pemain inti yang cedera dan kurang fit membuat Carlo Ancelotti memutar otak untuk menentukan pemain yang layak untuk menjadi starting line up di laga final. Ancelotti kali ini menerapkan formasi dasar 4-2-3-1. Dua center back adalah Rudiger dan Asensio. Bek kiri adalah Mendy dan bek kanan Madrid adalah Vazquez. Lini tengah adalah Valverde dan Tchouaméni. Sedangkan penyerang adalah Bellingham di tengah, Vini di kiri sedangkan Rodrigo di kanan. Striker adalah Kylian Mbappe. Sementara itu, Hansi Flick bermain dengan formasi 4-2-3-1. Filosofi permainnya adalah ball possession dan tiki-taka. Namun terkadang sesekali long pass menjadi cara jitu Barcelona untuk membuat sebuah peluang gol. Seperti umpan Lamine Yamal yang menghasilkan peluang dan gol kedua Barcelona. Pada posisi center back, Barca mempunyai Martinez dan Cubarsí, sedangkan Martin di bek kiri dan Koundé di bek kanan. Barca menurunkan 2 pemain tengah mereka, yaitu Pedri dan De Jong. Di lini depan serangan Barca diisi 3 pemain yang masih muda, yaitu Olmo di tengah, Yamal di kiri, dan Rafinha di kiri. Sedangkan strikernya adalah Torres. Build up dan serangan. Serangan Barcelona dimotori oleh Pedri dan De Jong. Pedri, gelandang serang mungil dan lincah, sangat brilian membagi bola dan menusuk ke jantung pertahanan lawan. Saat build up, Pedri akan sedikit turun untuk lebih dekat dengan pemain bertahan. Kemudian Pedri dengan short pass cepat, dia alirkan bola ke depan. Jika dia berada di sisi kiri, maka kombinasi build up-nya membentuk shape diamond. Jika di kiri, maka pemain yang terlibat adalah Martinez, center back, Pedri midfielder, Martin, left back, dan Rafinha, left forward. Namun jika boleh bergeser untuk melakukan build up di sisi kanan, maka shape diamond pemain yang terlibat adalah Pedri, Koundé, Yamal, dan De Jong. Di sini dapat disimpulkan bahwa Pedri diberikan kebebasan untuk roaming di sektor tengah. Dua midfielder Barca, De Jong dan Pedri, adalah pasangan yang saling menyeimbangkan permainan. Saat Pedri melakukan expose ke depan, maka De Jong akan membatch up dengan memposisikan diri berada di belakang. Demikian juga sebaliknya. Dan yang menarik dari skema serangan Barca adalah pemberian kewenangan kepada 2 wingback-nya untuk tiba-tiba melakukan penetrasi ke depan, yaitu Koundé dan Martin. Koundé tiba-tiba melaju cepat ke depan untuk meminta assist. Hal ini cukup membuat lini pertahanan Madrid terkejut, karena aksi Koundé cukup membahayakan. Pressing Madrid yang sengaja longgar membiarkan pertahanan Barcelona naik, sehingga pada posisi pertahanan tinggi, akan membuat potensi Madrid melakukan serangan balik lebih besar dan mudah. Gol pertama Barca berasal dari umpan manis Yamal kepada Pedri yang berada di spase yang cukup luas ditinggalkan oleh lini tengah Madrid. Tendangan Pedri yang sangat akurat tak mampu diselamatkan Courtois. Sementara itu, Real Madrid masih mengandalkan serangan balik dan aksi individu penyerangnya, yaitu Bellingham, Vini, dan Rodrigo. Namun serangan balik kerap lambat terjadi karena selalu sibuk bertahan dan terlalu lama ditekan di pertahanan rendah. Hal ini sangat tidak kondusif untuk jalur kemenangan. Barcelona sangat mendominasi ball possession dengan hampir 60%. Skema build up Real Madrid terasa tidak punya karakter dan ciri khas dalam gameplay kali ini. Mereka build up lebih banyak long pass, tidak melibatkan gelandang atau midfielder.
Pemain tengah Madrid yaitu Valverde dan Tchouaméni tidak terlalu dominan sebagai pengatur serangan. Mereka lebih sering sebagai gelandang bertahan. Dari tengah Vini terlihat lebih menonjolkan kemampuan individunya. Di sisi lain Rodrigo melakukan hal yang sama seperti pada momen ini. Masuknya Mbappe pada babak kedua sempat membuat serangan Madrid semakin punya identitas. Namun tetap aroma individual, kecepatan dan skill individu. Seperti pada momen ini. Di babak kedua build-up Madrid mulai terasa lebih jelas. Sosok Modric kembali menegaskan gameplay Madrid. Sebuah counter attack, kombinasi Vini dan Mbappe ini di menit ke-73 belum menciptakan gol. Pada akhirnya, Madrid mampu menyamakan kedudukan 1-1 lewat tendang bebas Kylian Mbappe. Madrid sempat unggul terlebih dahulu. Gol kedua Madrid tercipta lewat tandukan Tchouaméni dari set piece sepak pojok. Namun selang beberapa menit kemudian Barca menyamakan kedudukan lewat asit long pass Yamal ke Torres. Rudiger terlihat kurang antisipasif sementara Courtois yang sudah maju duluan tak mampu menjangkau bola tendangan Torres ke gawang. Gol penentu kemenangan diciptakan oleh Koundé yang menyambar umpan lemah ke arah Brahim Diaz. Koundé melesakkan bola menelusur ke tanah tepat di pojok kanan gawang Courtois. Kekalahan ini menambah jumlah kekalahan Madrid di laga derby legendaris Madrid versus Barcelona.